Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki cup sealer yang keluhannya tidak bisa panas. Tonton videonya sampai selesai karena cara ini bisa dikerjakan oleh siapapun, walaupun awam elektronika bisa memperbaikinya karena kita tidak menggunakan solder sama sekali dan caranya sangat mudah. Jadi tonton videonya sampai selesai. Nah, keluhannya tidak panas, jadi tentu saja tidak bisa mensealer atau menutup gelas plastik ya. Nah, ini juga milik subscriber kita dari Sragen. Nah, dikirim ke Alfa Teknik. Oke, rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel saya ini, silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan elektronika. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Nah, oke rekan-rekan, ini cup sealernya. Pertama-tama kita akan tes dulu rekan-rekan. Saya akan colokkan ke stop kontak. Nah, posisinya ini kita on kan. On, lampunya menyala. Lampu heat dan temperatur menyala. Nah, kita on kan dulu posisinya. Nah, ini lampu heat yang menyala apabila kita putar temperaturnya. Nah, seharusnya beberapa saat kemudian kita setel yang paling kecil dulu sekitar 50 derajat. Nah, kita setel yang paling kecil, seharusnya nanti kalau panas dia akan berpindah ke temperatur light yang hijau. Lampu hijaunya akan menyala, lalu kita bisa mensealer. Nah, karena ini keluhannya tidak panas, setelah kita putar lalu kita cabut lagi colokannya. Nah, rekan-rekan langsung pegang bagian elemen di bawah pakai tangan gini, seharusnya panas, tapi hati-hati ya, kita dekatkan dulu jari kita, siapa tahu kalau panas betulan nanti tangan kita bisa terbakar. Ternyata tidak panas sama sekali dan dingin-dingin saja. Oke, kalau begitu kita akan bongkar bagian depannya sini. Nah, rekan-rekan, untuk panel depannya kita sudah bongkar. Seperti inilah penampakannya. Menurut informasi pemiliknya, ini juga baru rekan-rekan, baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu, tetapi tidak panas. Nah, untuk cara mengetesnya, menganalisa kerusakannya, rekan-rekan, pastikan ini temperaturnya, knob temperaturnya ini kalau diputar ke kiri dan ke kanan masih terdengar suara klik-klik ya. Nah, ini masih ada suara klik-klik saat diputar, berarti otomatisnya ini kemungkinan masih bagus. Nah, lalu kita perhatikan ada 2 kabel yang mengarah ke elemen pemanas. Ini elemen pemanasnya yang berbentuk bundar di sana. Nah, selalu ada 2 kabel rekan-rekan. Kalau ada 1 kabel yang ini yang terhubung dengan body, ini adalah kabel ground, tidak masalah. Selalu ada 2 kabel seperti ini dan 1 kawat sensor untuk termostat ya. Nah, kita lihat 2 kabelnya ini. Ini kan selalu mengarah ke elemen pemanas. Nah, ini kita lepas rekan-rekan. Kita potong atau kita lepas. Nah, rekan-rekan harap ingat ya, untuk kabelnya nanti cara nyambungnya lebih baik difoto dulu. Nah, kita lepas. Ini elemen pemanas rekan-rekan. Untuk cara tesnya rekan-rekan, siapkan kabel steker atau colokan listrik seperti ini. Nah, ini langsung disambung seperti ini ke elemen pemanas.
Ya, jadi seperti ini. Lalu ini kita colokkan rekan-rekan. Kita colokkan. Tunggu beberapa saat. Hati-hati ini nyetrum ya. Kita hitung sampai mungkin sekitar 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita lepas lagi stekernya. Lalu sentuh seperti tadi. Hati-hati, awas kalau panas betulan. Tetapi tidak ada tanda-tanda panas. Nah, ini kemungkinan elemen pemanasnya rusak. Bisa kabelnya putus di soketnya atau elemen pemanasnya itu sendiri rusak. Nah, jika rekan-rekan mempunyai avometer seperti ini, rekan-rekan juga bisa mengetesnya skala kali 10 atau kali 1 untuk mengukur hambatan atau ohm. Nah, apabila kita ukur, kita lepas dulu. Apabila kita ukur di kedua ujungnya, ini jarum harus bisa bergerak. Nah, tetapi tidak bergerak jarumnya. Dan saat kita tes dengan colokan listrik, ini paling akurat kalau rekan-rekan tidak mempunyai avometer ya pakai cara ini, colokan listrik, dan tidak panas. Berarti elemennya itu kemungkinan putus atau rusak. Nah, kita akan bongkar bagian elemennya. Untuk membongkarnya, rekan-rekan, di sini ada 2 buah baut per. Nah, ini kita lepas. Untuk cara melepasnya saya tidak akan menjelaskan karena sangat mudah sekali, tinggal membuka baut aja. Nah, setelah baut tadi dilepas dengan kunci 10, lalu untuk bagian depannya ini juga dilepas. Nah, oke rekan-rekan, lalu kita sudah bisa mengeluarkan ini elemen pemanasnya. Tapi elemen pemanasnya ini kan masih di dalam sini. Nah, ini rekan-rekan bisa lepas menggunakan kunci L. Nah, untuk beberapa model ada yang menggunakan kunci 10 juga, tapi di sini ternyata pakai kunci L. Oke, kita buka dengan kunci L. Nah, untuk bautnya itu yang di tengah ya. Oke, bautnya sudah kita lepas semuanya. Nah, ini kita bisa mengeluarkan untuk elemen pemanasnya. Nah, hati-hati di sini ada gigi gergaji tajam. Nah, ini adalah elemen pemanasnya. Nah, untuk sensornya kita lepas juga. Sensornya sudah kita lepas. Nah, di sini biasanya yang sering terjadi rekan-rekan, di bagian konektor ini, sekun ini, biasanya di sini ngepong atau terbakar. Nah, tapi di sini setelah kita lihat baik-baik saja ya, berarti ini tidak ada masalah. Nah, ini adalah elemen pemanasnya atau heaternya. Nah, oke rekan-rekan, berarti kita harus mengganti elemen pemanasnya ini. Nah, saya mempunyai elemen pemanasnya ini. Nah, cuma warnanya ini hitam ya. Nah, bagi rekan-rekan yang membutuhkan elemen pemanas ini, rekan-rekan bisa menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram. Nah, nanti kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Nah, ini untuk elemen yang baru. Ketebalannya saja beda ya rekan-rekan. Lebih tebal ini. Dan bentuknya beda ya untuk soketnya. Jadi nanti kita harus mengganti soketnya di sini. Nah, ini udah rusak, kita buang saja. Nah, pastikan juga bautnya ini jaraknya sama ya, pas ya. Juga lingkarnya sama. Ini lingkarnya sama, jarak bautnya di sini kita gunakan senti. Untuk asnya sekitar 4 cm ya. 4 cm kurang sedikit. Ya, sama. Lalu ukuran bautnya bisa masuk nggak di sini, yang lama bisa, lalu kalau yang baru ya bisa juga. Jadi pasti pas ini, cuma tebalnya beda. Nah, ini kita tes dulu rekan-rekan supaya tahu perbedaannya.
kita tes metode seperti tadi. Ini yang paling akurat, nggak dibutuhkan avometer. Siapkan colokan seperti ini, masukkan ke lubangnya seperti ini. Oke, lalu kita colokan. Set, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cabut lagi, lalu kita pegang. Nah, ini baru betul dia mau panas. Nah, kalaupun rekan-rekan mempunyai avometer, kita tes lagi menggunakan avometer. Jarum pasti bisa bergerak ya. Kita lihat ya, jarumnya bisa bergerak. Nah, ini yang bagus. Oke, langsung saja kita pasang. Oh iya, tapi kita harus mengganti soketnya dulu ini ya. Oke, ini saya punya soketnya seperti ini. Nah, ini kita ganti. Pastikan pas dulu. Ya, bisa pas. Nah, ini kita ganti. Oke, setelah kita ganti soketnya, kita pasang. Nah, oke rekan-rekan, saatnya kita pasang kembali. Nah, pertama-tama kita pasang dulu sensornya di sini. Kita baut sensornya supaya nggak keluar. Ternyata kabelnya ini bisa dilepas ya, karena sudah terlepas. Nanti kita pasang lagi kabelnya. Nah, lalu kita akan pasang elemen pemanasnya ke sini, tapi hati-hati rekan-rekan, karena di sini ada gigi gergaji, ini tajam-tajam, nanti bisa terluka rekan-rekan. Nah, kita pastikan bautnya ada 4. Untuk beberapa model bautnya ada yang menggunakan sok atau pipa besi di sini ya. Tapi untuk model ini ternyata bautnya tidak menggunakan sok, jadi ini lebih mudah. Untuk video yang pemasangan menggunakan sok, saya pernah membongkar total seperti ini dan merakit kembali. Videonya juga ada di channel YouTube saya ini. Sepertinya belum saya playlist, jadi rekan-rekan bisa cari, scroll video-videonya. Nah, ini kita masukkan dulu bautnya ke 4 di sini. Lalu tahan dengan tangan seperti ini bautnya. Nah, lalu kita masukkan pernya rekan-rekan. Nah, sebetulnya ini yang paling sulit ini membautnya ini rekan-rekan. Nah, lalu kita masukkan elemen pemanasnya. Seperti ini, dan kita balik. Nah, di sini untuk memposisikan bautnya pas itu yang agak sulit. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan bantuan ini, lakban. Nah, ini kita taruh di bawah untuk menahan elemen pemanas. Nah, baru kita posisikan pas bautnya. Nah, setelah pas kita tahan atau kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, ini posisi yang paling sulit ini. Nah, baru kita baut pelan-pelan. Nah, untuk yang model sok, nah di sini kesulitannya rekan-rekan. Jadi sok dan bautnya harus bisa keluar. Nah, oke rekan-rekan, ini sudah pas ya. Nah, sudah kita baut. Nah, pastikan bautnya ini bisa keluar ke atas ya saat kita tekan elemen pemanasnya ini. Jadi kan cara kerjanya nanti ini kena gelasnya. Jadi ini tertekan ke atas, terdorong ke atas, sehingga gigi gergajinya ini bisa turun untuk memotong plastik. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ini kita tekan. Nah, bisa keluar ini, lihat bautnya. Nah, ini berarti sudah bagus pemasangannya. Nah, saatnya kita pasang lagi ke sana. Nah, sekalian soketnya ini kita pasang.
soket kabelnya. Nah, pastikan kuat, dan selongsongnya ini penting rekan-rekan, harus dipasang ya, supaya nanti nggak nyenggol bodi dan membuat kesetrum. Nah, setelah dipasang seperti ini, selongsong anti panasnya ini juga harus diikat dengan kabel tis rekan-rekan, supaya selongsongnya ini tidak bergerak dan menyebabkan menyenggol bodi dari ini dan kesetrum nanti. Ini harus diikat. Oke, saatnya kita pasang lagi. Ini kita masukkan ke sini. Nah, saya akan skip untuk video pemasangannya ini karena sama saja dengan cara membongkarnya. Nanti videonya jadi kepanjangan dan dihujat oleh orang-orang yang tidak suka video panjang. Kita akan percepat dan skip saja. Kita sambung kembali kabelnya. Nah, ini dikeluarkan dari sini sama dengan sensornya. Nah, lalu kita sambung seperti tadi. Nah, itu pentingnya rekan-rekan memfoto. Nah, tapi bagi yang lupa, saya pernah membuat videonya juga jalur skemanya rekan-rekan. Nah, jalur skemanya saya pernah buat. Nanti rekan-rekan bisa screenshot di video tersebut untuk skemanya. Kita sambung saja. Nah, untuk menyambung elemen pemanasnya, karena ini listrik AC, hanya ada 2 kabel, sebetulnya terbalik-balik nggak masalah. Nah, jika sudah, penting untuk mengisolasi dengan baik agar tidak kesetrum. Oke, kita kembalikan. Kita tutup lagi dan kita kembalikan seperti awalnya. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah kembalikan seperti semula ya. Saatnya kita akan tes rekan-rekan. Nah, kita pasang dulu bagian atasnya, plastiknya. Nah, plastiknya kita pasang dulu. Nah, karena kita tidak dibawakan roll bagian depannya, kita tesnya seperti ini. Nah, oke. Lalu kita colokkan dulu. Kita akan tes. Saya akan colokkan. Ya, ini sudah nyala ya. Nah, kita posisikan, biasanya orang-orang itu pakainya sekitar 100 atau 120 sampai 150 ya. Ini kita posisikan ke 120. Nah, kita tunggu sesaat sampai lampu hijaunya menyala, siap untuk mensiler. Nah, ini kan masih lampu merahnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke rekan-rekan, lampu hijaunya sudah menyala. Nah, kita siap untuk uji coba. Nah, di sini saya punya gelas. Kita pasang dulu gelasnya. Oke, gelasnya sudah terpasang. Kita masukkan, kita paskan dulu ini tulisannya. Sudah. Jika sudah, ini kita tahan, lalu kita press.
1, 2, 3, 4. Tarik. Ya, sudah berhasil rekan-rekan. Nih. Oh, kurang panas ya, karena kita tekan gini bisa lepas. Nah, ini kita tambah lagi sekitar 150. Kita uji coba lagi sampai lampu hijaunya menyala. Kita tarik lagi. Ya, lampu hijaunya sudah menyala. Lalu kita press. 1, 2, 3, 4. Iya, sudah jadi rekan-rekan. Nih, cuma nggak pas ya ini. Ya karena kita tidak dibawakan roll depannya, jadi nggak pas. Nah, udah kuat nih. Coba kita kasih air. Sudah jadi. Nih, sudah agak lebih pas dan tidak bocor. Bagus. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu cara memperbaiki cup sealer yang keluhannya tidak mau panas. Ternyata kerusakannya di mana tadi? Ya, di bagian elemen pemanasnya yang rusak. Nah, sering-seringnya juga di bagian sini ini tidak tersambung dengan baik karena panas dan korosi. Tapi untuk kali ini elemen pemanasnya yang rusak. Ini padahal menurut informasi pemiliknya baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, jadi barang baru pun bisa rusak rekan-rekan. Nah, cara memperbaikinya seperti itu. Silahkan rekan-rekan praktikkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.